Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di sini saya berkelompok dengan saudara Dina, Jian, dan Muhammad Salamuddin Sulendar, yang dimana saya akan melakukan tes lari 60 meter dengan waktu secepat-cepatnya. Nah, di sini yang dibutuhkan alatnya itu adalah styrofoam atau garis untuk start dan garis finish. Caranya itu diukur melalui meteran yang telah diukur pada saat sebelumnya. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah para peserta di garis start. Ketika hitungan 1, 2, 3, maka lari dengan secepat-cepatnya. Ya, bersedia. 3, 2, 1. Salah, yuk mulai. Ya, selanjutnya kita akan mengetes tentang shuttle run, yang dimana alat yang diberikan itu adalah kun 2 sebagai pembatas ujung dan awal, yang dimana antara jarak ini sepanjang 10 meter. Jadi shuttle run itu membentuk angka 8 sebanyak 3 kali dan secepat-cepatnya dalam 1 menit. Oke, dimulai dengan hitungan 1, 2, 3. Shuttle run dimulai. Ya, itulah pengetesan kekuatan lari 60 meter sprint dan shuttle run membuat angka 8. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok yang memegang tentang daya tahan. Di sini kami akan menerapkan tentang tes chopper ya, yang dimana itu tuh kita akan lari selama 12 menit dan untuk hasilnya itu ditentukan oleh waktu terakhir itu selama 12 menit hasilnya berapa jaraknya. Oke, selanjutnya ini ada saudara Ida Bagus untuk melakukan tes tersebut. Ya, posisi siapa? Bersedia, siap, mulai. Edan atlet cah. Nah, Tanggung. baik, itu contoh dari chopper test ya, yang dimana itu kita lari selama 12 menit dan untuk hasilnya itu jaraknya, kalau semisal selama 12 menit itu hasilnya 2,6 km, berarti itu hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke Harvard test. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke tes yang kedua, yang dimana itu kita mengambil Harvard test ya. Di sini penjelasannya bahwasanya kalau Harvard test itu tes yang dimana naik turun bangku selama 5 menit. Nah, cara hitungnya atau buat penghasilannya itu kita cek dari penunjuk tandingnya setelah melakukan tes tersebut 1 menit ya. Jadi di sini praktek kita yaitu yang bernama Marco
akan mempraktekkan tes tersebut. Ayo Pak, ya langsung bersiap ya. Oke, nanti ketika saya bilang ya, kamu langsung melakukan. Ya, siap? Ya. Waktu sudah habis. Jadi untuk cara itunya kita cek dulu di tadinya ya. Nih setelah melakukan tes, hitung selama 1 menit. Ya. Ya. Oke, jadi untuk hasilnya yaitu 22 menit nanti. Ya, sekian dari kelompok kami. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok komposisi tubuh akan menjelaskan tentang QIMBY, weight analisis dan indeks massa tubuh. Di sini saya dan Ahmad Subhan yang berjumlah 2 orang, yaitu saya sebagai yang akan menerangkan dan Ahmad Subhan sebagai videografer. Nah, di sini saya akan yang pertama akan menjelaskan tentang indeks massa tubuh, yaitu IMT. Nah, di sini rumusnya yaitu indeks massa tubuh sama dengan berat badan. Berat badan dibagi dengan tinggi badan. Tinggi badan. Nah, tinggi badan di sini sama dengan yaitu berat badan kita yaitu dibagi dengan tinggi badan kita. Nah, di sini berat badan saya misalnya nih. Berat badan saya yaitu 55 kg dibagi dengan tinggi badan saya, yaitu tinggi badan saya itu sekitar 170 cm, yaitu 170 cm. Nah, kemudian yaitu dikalikan 170 dikali 170 atau bisa juga dengan dimeterkan dulu ya. Nah, di sini yaitu saya akan langsung menerangkan tentang menjumlah dari perkalian ini, yaitu 55 kg sama dengan 2,900 meter. Nah, 55 kg dibagi dengan 2,900 meter yaitu akan menghasilkan 19,03. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah kita itu kurus, obesitas atau normal? Nah, di sini yaitu untuk kategori kurus 1 yaitu di kurang dari 16. Kemudian di kategori kurus 2 yaitu di 16 sampai 16,0 sampai 16,9.
Kemudian untuk kategori kurus 3 yaitu di 17,0 sampai dengan 18,4. Kemudian kategori normal yaitu di 18,5 sampai kurang dari 25. Kemudian kategori obesitas 1 yaitu obesitas 1 yaitu di kategori 25,0 sampai dengan 29,9. Kemudian kategori obes 2 yaitu di 30 sampai 40. Kemudian dan obes 3 yaitu di 40 ke atas. 40 ke atas. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang Quimby Weight Analysis. Baik, kemudian di sini yaitu ada tes Quimby Weight Analysis. Nah, di sini itu yaitu kita harus mengetahui dulu yaitu estimasi weight, kemudian tinggi badan kita, kemudian lebar bahu, ada lebar dada, dan untuk pengurutan rongga dada. Kemudian ada lebar pinggul. Nah, biasanya itu kita itu mengetesnya itu pakai apa? Yang meteran, yang buat jahit tuh, yang meteran tuh. Kemudian bisa juga pakai alat kaliper untuk mengukur lebar bahu. Nah, kemudian yaitu di sini kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya yaitu A ditambah H, yaitu A itu adalah angka konstanta dari angka konstanta, yaitu misal umur kita 16, yaitu kita harus mencari tahu dulu angka konstantanya itu berapa, yaitu ada di Google atau kita harus mencari tahu dulu, yaitu bisa cari di internet atau di web ya. Kemudian yaitu H, nah itu adalah tinggi badan. Jadi nanti angka konstanta dari A ditambah H, kemudian ditambah B ditambah B itu yaitu angka konstanta, kemudian dikali SW itu yaitu lebar bahu. Kemudian yaitu ditambah lagi yaitu angka konstanta dikali cewek itu yaitu lebar dada. Kemudian ada D, angka konstanta dari D dikali dengan pengerutan rongga dada. Nah, kemudian ditambah lagi dengan angka konstanta E ditambah HW yaitu lebar pinggul. Kemudian dikurangi F. Nah, dari sini kita dapat mengetahui nilai Quimby weight dari analisis kita. Kemudian untuk kriteria skor estimasi berat badan normal yaitu ada di angka 100 sampai 150. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok komposisi tubuh.
praktek Achilles dengan metode pretest dulu, dan praktekannya itu ada di Mones dan Provot ya, dalam waktu 1 menit. Oke, kita akan melakukan lebih dahulu driven dari ini ke sana ya. Sudah Pak. Pak, ini kita selesaikan materi, harus kita berdoa dulu. Kita akan lanjut tes zigzag ya. Ini ada 5 stones. Kita mulai dari sini ya, dalam waktu 1 menit. Oke, sekian dari praktek Achillesnya, ada di test dan ada di zigzag. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi fisik dari seseorang melalui tes. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi balance. Ya. Kita tesnya adalah ada tes flexibility test ankle sama static flexibility test. Alat yang dibutuhkan adalah meteran, dinding untuk tempat melakukan tes. Oke, kita mulai tesnya seperti berikut. Lakukan tes dinding, kemudian mundur secara perlahan. Oke, sampai sini cukup. Kita ukur berapa hasil dari percobaan pertama, yaitu 71 cm. Oke, lakukan yang kedua. Pertama 71. Oke, cukup. Tes yang kedua kita dapat nilai 74. Dan tes yang ketiga cukup. Yang ketiga 76. Oke, dari 3 tes tersebut kita ambil yang paling terbaik, yaitu tes yang ketiga, mendapatkan sejumlah poin 76 cm. Oke, kemudian tes yang kedua, yaitu static flexibility test. Peraga akan berbaring. Lurus, tangannya lurus. Ini. Nah, cukup. Oke. Kita melakukan percobaan selama 3 kali ya. Oke, kita mulai percobaan pertama. Yuk. Yang pertama 48 cm. Oke, selanjutnya percobaan yang kedua.
Yang kedua, (53). Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, 56. Oke, sorry. Lah, apa kalian? Oke, dalam pengukuran kondisi fisik yaitu balance, kita mendapatkan jumlah yang terbaik, yaitu dalam tes static flexibility test, yaitu 76 cm. Kemudian dalam tes static flexibility test shoulder and wrist, yaitu mendapatkan jumlah 56 cm yang terbaik. Termasuk dalam kategori average, rata-rata ya masuk. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan dan praktekkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.